Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anakku kelas 7 Mapel IPS bersama Bu Noneng dalam PJJ akan kembali bertemu pada hari ini dalam materi keragaman etnik dan budaya Indonesia. Ini adalah salah satu gambar ketika Ibu karnaval kebangsaan ya, dari berbagai daerah, ada dari Papua, ada dari Padang, ada dari Jawa Timur, ada dari Solok. Nah, ini semua bersatu. Baik anak-anak, pada kesempatan ini tujuan pembelajarannya, setelah kalian mengikuti pembelajaran, yang pertama kalian mampu menjelaskan keragaman etnik dan budaya Indonesia, menyebutkan keragaman religi di Indonesia, menyebutkan keragaman seni dan bahasa di Indonesia, menyebutkan keragaman suku bangsa dan adat di Indonesia. Nah, 4 hal ini yang harus kalian pahami. Keragaman etnik dan budaya Indonesia. Ada 6 hal yang akan kita bahas. Yang pertama keragaman religi, keragaman bahasa, keragaman suku bangsa, rumah adat, pakaian adat dan senjata tradisional, dan yang terakhir tentang kesenian. Inilah Indonesia berbeda-beda tapi tetap satu. Indonesia itu kaya sekali ya. Bangsa Indonesia, bangsa yang majemuk, yang terdiri atas berbagai suku bangsa, agama, dan bahasa. Kemajemukan ini terjadi dalam satu ikatan bangsa Indonesia sebagai satu kesatuan bangsa yang utuh dan berdaulat. Mewujudkan bangsa Indonesia dilihat dari sisi religi, bahasa, rumah adat, dan yang lainnya. Bagian A, keragaman religi. Nah, ada agama apa saja yang diakui oleh negara? Yang pertama ada agama Islam, yang kedua ada agama Kristen, ada Katolik, ada agama Hindu, ada agama Buddha, dan agama Konghucu. Islam dengan hari raya Idul Fitrinya, Kristen dengan hari raya yang lainnya ya. Nah, agama monoteisme datang dari luar Indonesia. Agama Islam dibawa oleh orang-orang India, orang-orang Mesir, Persia, dan Gujarat. Agama Hindu Buddha dibawa oleh orang-orang India. Agama Kristen dibawa oleh orang Belanda. Agama Kristen Katolik dibawa oleh orang-orang Portugis. Nah, Konghucu, keragaman bahasa, fungsi khusus, menggadaikan hubungan dalam pergaulan sehari-hari atau fungsi praktis, alat berekspresi, mewujudkan seni, mempelajari naskah-naskah kuno untuk mengeksploitasi ilmu pengetahuan dan teknologi, alat komunikasi yang paling utama, alat untuk menggandakan integrasi dan komunikasi ya. Walaupun berbeda-beda bahasa tapi tetap bisa dipersatukan dengan bahasa Indonesia. Ini ada beberapa bahasa daerah ya yang digunakan. Kayak Jawa Barat itu Sunda ya, kayak suku Jawa itu bahasanya Jawa. Kalimantan itu bahasanya Melayu. Nah, itu ya. Jadi ada setiap daerah memiliki bahasanya sendiri. Yang bagian C, keragaman suku bangsa. Suku bangsa adalah golongan sosial yang dibedakan dari golongan sosial lainnya karena mempunyai ciri-ciri paling mendasar dan umumnya berkaitan dengan asal-usul tempat asal serta kebudayaannya. Ciri-cirinya secara tertutup berkembang di daerah itu sendiri, memiliki keunikan ya. Bagian D, rumah adat. Setiap daerah memiliki bangunan rumah adat yang berbeda. Rumah adat di Indonesia sangat beragam sesuai keberagaman sukunya. Keunikan tersebut disebabkan ciri khas kehidupan masyarakat suatu suku bangsa di lingkungan alam daerahnya. Nah, jadi setiap daerah memiliki rumah adat yang berbeda. Ini digambar salah satu contoh di Papua. Nih rumah adat Kalimantan seperti ini, rumah Aceh ya, rumah gadang. Di Sumatera ada, Jawa Barat bentuk rumah panggung, ada di Papua ada yang udah modern dan ada yang belum, namanya rumah Honai. Nah, jadi setiap daerah memiliki ciri khasnya masing-masing, baik dari segi rumah, bahasa, agama yang dianut ya. Nah, itu berbeda-beda. Nah, sekarang pakaian adat dan senjata tradisional. Dari setiap pakaian adat pun kita mempunyai ciri khas masing-masing.
daerah Jawa Barat seperti apa, Jakarta seperti apa, Sulawesi seperti apa, Makassar seperti apa. Nah, ini punya ciri khas daerah sendiri-sendiri tentang pakaian. Nah, contoh ini yang pengantin juga ya, Makassar bentuknya seperti ini ya. Terus Jawa Barat kayak ini, Medan, Jawa, Kalimantan. Ini tidak ada yang sama. Mereka semua punya ciri khas yang berbeda-beda sesuai keragaman sukunya dan ciri khas dari daerahnya. Luar biasa, Indonesia sangatlah kaya akan budaya. Senjata tradisional juga berbeda-beda. Apa ciri khas senjata Jawa Barat? Apa ciri khas senjata bagian Jawa ya? Ada keris di sini ya. Uh, ada kampak, ada ya berbeda-beda bentuknya. Ada pedang ya, ada golok. Nah, itu kerisnya ada yang panjang, kerisnya ada yang pendek. Itu melambangkan senjata tradisional Indonesia. Selanjutnya kesenian. Kesenian juga sama, setiap daerah memiliki ciri khas keseniannya masing-masing. Kalau kita Jawa Barat tentunya jaipongan. Siapa sih yang gak kenal dengan jaipongan? Bali terkenal dengan tari jenggirnya Bali ya. Terus Aceh terkenal dengan tari samannya. Nah, itu dari tiap daerah memiliki ciri khas yang terkenal. Masing-masing daerah dengan keragaman budayanya. Nah, itu ya anak-anak tentang etnik dan keberagaman budaya di Indonesia. Selanjutnya silakan kalian kerjakan tugasnya. Ada 3 hal yang harus kalian kerjakan. 1, jelaskan mengenai keragaman etnik dan budaya menurut kalian. Agama yang diakui oleh negara ada berapa? Dengan adanya keragaman budaya dan bahasa, hikmah yang bisa diambil menurut kamu apa? Silahkan kerjakan ya. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe di channel Ibu. Terima kasih, mudah-mudahan ada manfaatnya untuk hari ini. Kalian tetap sehat, tetap jaga protokol kesehatannya. Semoga wabahnya cepat berlalu, kita bisa bertemu setiap hari di sekolah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.